Bang. Selamat pagi. Pagi, aku Ya. mau apa? Babi Mas. Ya. Oh, Ya. boleh Nyembah tanya manusia. pada Juma ya? Kau nyembah Silakan. manusia? Oke, Pak. Ini pagi Juma dan teman-teman semua. Iya, Bang. Saya cuma mau Nyembah tanya aja, Bang. satu hal ya. Jadi kenapa saudara Muslim itu mau menyembah Allah yang kakinya di neraka? Padahal Yahweh menciptakan neraka membunuh iblis dan setan-setan. Ya, ya. Jadi itu yang ingin tanya, itu aja. Jadi kenapa Muslim itu mau menyembah Allah yang kayak di neraka kakinya, padahal Yahweh yang menciptakan neraka untuk membuang atau melemparkan iblis itu. Jadi tempat untuk membuang iblis di neraka. Lah kenapa Allah mau Muslim mau menyembah Allah kayak di neraka? Coba silakan. Silakan. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, bagaimana penciptakan. Sorry, salah ya kamu ya. Jadi kalau Yesus yang kakinya ke neraka pasti kebakar, bulu-bulunya gugur pasti. Tapi Tuhanku itu adalah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada neraka bagi Allah, karena Allah bukan makhluk. Kalau Yesus yang masuk ke neraka, habis bulu pantatnya kebakar api, karena dia manusia, dia makhluk. Allah kuasanya terhadap neraka dan ciptaannya yang lain itu tidak ada efeknya terhadap dirinya, karena Allah itu hakikat pencipta langit dan bumi. Seibarat ikan turun di laut, laut bukan sesuatu yang berbahaya bagi ikan. Seibarat daratan bagi manusia, daratan bukan sesuatu yang bahaya bagi manusia. Ikan naik ke daratan bahaya, manusia turun ke laut bahaya. Pencipta langit dan bumi mau kemanapun yang dikatakan dalam Al-Quran, kemudian kuasanya tetap di atas segala-galanya. Yang Anda bayangkan itu seperti Yesus. Oke, Yesus kalau kakinya di atas api kebakar. Oke, aku jawab. Silakan. Yaitu Yahweh yang Maha Pencipta, yang sudah mencipta jauh sebelum Allah itu muncul abad ke-7. Ya, jadi dia mencipta langit dan bumi, dan dia melemparkan iblis dan setan-setan ke dalam neraka. Itu jelas. Jadi dalam 2 Petrus ayat kedua atau ayat 4 itu dikatakan begitu. Jadi Maha Pencipta itu adalah Yahweh yang mencipta melalui firman. Nah, baru kemudian abad ke-7 ada Allah yang muncul dari negeri Mekah. Oke, dengarkan saya. Dengarkan kupingmu baik-baik ya. Dengarkan. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, dan Anda kemudian menyatakan api Ini dan api. Sabar dulu. Lagi. Jadi, oh ya silakan. Jadi silakan. lagi ya. Sebentar izin ya. Izin, saya nanti agak jauh dari perangkat. Ya, nanti moderator tolong diapakan, kondusifkan, saya jauh dulu dari perangkat. Diskusinya satu-satu Bang Fan. Oke, selesai sebentar, Bang Zuma. Sebentar dulu Bang, saya moderator sini Bang. Biar enak kita diskusinya Bang, sebentar. Bang Fan nanti selesai ditanggapi Bang Zuma. Kalau Bang Zuma udah selesai ya Bang Fan tanggapi. Oke ya. Kayak gitu ya, dewasa kita ya Bang. Oke. Ya, Bang? Aku jawab ya. Aku ngambil dikit aja biar dulu. Jadi sebelum ada Allah itu Yahweh yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, itu menciptakan segala yang ada. Dia mencipta melalui firman-Nya. Kemudian ada malaikat yang ingin menyamai Yahweh sebagai pencipta, maka malaikat itu dilemparkan ke neraka, disebut iblis atau malaikat jatuh. Nah, pertanyaan orang Kristen itu kan satu, kenapa ya Muslim menyembah Allah yang kaki neraka, padahal neraka dibangun oleh Yahweh itu untuk mengganggu iblis, gitu loh. Bukan jelas ya. Jadi kamu jangan narik, dia mencipta berikutnya. Itu kan klaim, karena sebelumnya udah ada musik. Siapa ini? Ada musik baru muncul musik. Kalau kamu mengenal Yesus itu firmannya Yahweh. Jadi yang kau lawan, makanya kenapa kamu melawan Yesus putra Yahweh dan melawan Yahweh yang Maha Pencipta?
Karena kamu, karena alam kaki udah bang, terlalu panjang bang, udah ditanggapi dulu. Oke ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, kakinya kemudian dipijakkan kemahakuasaannya karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Oke, nah sekarang coba dengarkan baik-baik. Mazmur 18 nomor 8. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini Tuhannya Kristen. Kemudian Daniel 7 nomor 9. Sementara aku melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut, usianya pakaiannya seperti putih salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Kalau kau katakan bahwa Tuhanku pijakkan kakinya ke dalam neraka kemudian karena kekuasaannya, ini sembahanmu duduk di kursi roda yang terbuat dari api. Ada tisu nggak ya? Kalau kan nanti ya, itu nanti kamu bertanggung jawabkan dengan diam ya. Nah, itu kan kamu bertanggung jawabkan dulu. Ini cuma maka minum dulu bang, minum dulu bang, semua minum dulu. Saya belum selesai. Minum. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Diam dulu. Saya masih mau menceritakan lawak-lawakan Tuhanmu yang duduk. Tuhanmu duduk di atas kursi roda api. Kubacakan perjanjian baru tentang Tuhanmu ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Kamu di mana itu? Awan-awan. Ternyata Tuhan yang dalam api. Di atas awan-awan. Gak mungkin cuma kamu minum 2 Tesalonika 1 nomor 7. Oke ya, kamu minum ya. Saya ulang lagi. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Jelas dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Sudah jawab. Kamu minum dulu biar dong. Di mana Tuhanmu di dalam kobaran api menyala-nyala? Udah jawab ya. Ini Tuhan sudahlah duduknya di atas kursi roda yang api. Sudahlah kemudian Tuhannya itu di dalam api yang menyala-nyala. Jawab ya teman. Oke, jadi gini. Aku jawab ya. Jadi itu pertanggungjawaban nanti dengan Yahweh dan dengan Yesus ya, karena dia akan menghakimi kamu. Kenapa nanya ke situ? Bentar. Yang kau jelaskan kenapa Tuhanmu berasal dari api yang menyala-nyala? Jawab. Sebentar. Aku jawab. Ya, silakan. Dia yang Maha Pencipta berkuasa. Dia yang berkuasa. Tuhanmu. Ya, Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Saya tidak berbicara mengenai kuasanya. Kamu tanya. Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Biar aku ngomong ya, Ya, silakan. Nah, kamu dulu ya. Silakan. Yahweh yang Maha Pencipta itu menciptakan segala. Tidak ada yang bahas Yahweh itu Tuhan Yahudi. Yang saya bahas ini Tuhanmu Yesus. Halo, sebentar. Yang bawa Tuhannya Yahudi di sini. Bawa Tuhan Yahudi. Itu gak usah bawa. Itu Tuhanmu yang Tuhanmu. Coba kau baca dulu 1 Tesalonika 1 nomor 7. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Baca dulu dong, biar aku jawab. Baca dulu, baca. Assalamualaikum. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Baca dulu. Kenapa kamu menyanyiakan hidupmu dan menyembah Allah? Baca dulu Tuhanmu itu. Kamu diberikan Tuhan mendatangkan neraka. Maka bukti Tuhanmu ini berasal dari api yang menyala-nyala. Tuhan di Alkitab memberi keselamatan cuma. Tuhan di Alkitab. Saya tidak mau tahu. Yang jelas Tuhanmu berasal dari tengah-tengah api yang menyala. Coba. Hei, yang keluar dari api itu apa? Yang keluar dari api neraka itu apa? Yang keluar dari api neraka itu apa? Kalau kakek neraka.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini Tuhanmu, satu tubuhnya di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Aku jawab ya. Apa kau jawab? Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan ini. Yang saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Kenapa takut di-mute? Kenapa kamu takut? Karena kamu nggak menjawab. Karena kamu nggak menjawab. Aku jawab ya. Aku jawab. Silakan. Dia berkuasa. Ya. Saya tidak tanya dia berkuasa. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Jawab. Aku jawab dulu. Aku jawab. Kenapa kita Tuhan itu dalam bentuk nyala api? Iya, dalam bentuk nyala api. Berarti Tuhanmu nyala api. Terus ketika Tuhanku kemudian memijakkan kakinya ke neraka, kenapa kau pertanyakan? Sedangkan Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Aku bacakan lagi dalilnya. Aku bacakan dalilnya supaya kau itu paham. Kubacakan dalilnya supaya kau paham. Dengar. Asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Itu apa itu? Apa itu? Itu apa? Hei, tanggung jawab dengan dia cuma. Kutanya dulu. Itu apa itu? Kutanya dulu. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Itu apa? Tuhanmu kok dari api? Kok Tuhanmu dari api? Kalau kami di neraka semua. Tuhanmu di dalam api malah Tuhanmu api. Malah Tuhanmu api. Padahal, kalau Tuhanku memijak neraka, itu bentuk kekuasaannya. Tuhanku memijak neraka, tahtanya kemudian memijak neraka. Itu Tuhanku. Luar biasa. Ya, Tuhanmu ini berada di dalam kobaran api. Berarti Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Ayo, Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Tuhanmu api neraka, sedangkan kaki Tuhanku di atas api neraka memijak Tuhanmu. Paham kan? Neraka. Dipijak neraka itu Tuhanku. Neraka itu dipijak sama Tuhanku, dan Tuhanmu ternyata itu api neraka. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Tuhanmu sedang dibakar api neraka. Ayo, hei, kamu nggak paham itu, saudara? Hah? Tuhanmu itu sedang dibakar di neraka. Itu dalilnya tuh. Membumbung asap keluar dari hidungnya. Coba kau bayangkan Tuhanmu. Coba kamu bayangkan Tuhanmu penampakannya. Coba kau bayangkan penampakan Tuhanmu. Dari hidungnya keluar asap yang membumbung. Dari mulutnya keluar lidah api. Kemudian seluruh tubuhnya api yang membara. Coba kau bayangkan bagaimana bentukan Tuhanmu itu. Coba. Aku jawab. Silakan. Aku jawab ya. Silakan. Jadi Tuhan Alkitab itu melemparkan ke dalam neraka. Bukan ini Tuhanmu, Bahlul. Tuhanmu ini bukan lagi di dalam neraka. Tuhanmu adalah neraka itu sendiri. Kau tidak lihat itu kubacakan samamu. Dari hidungnya keluar asap, dari mulutnya keluar lidah api, dari tubuhnya semua adalah bara yang menyala. Itu Tuhanmu, Bahlul. Itu Tuhanmu, Bahlul. Yesus dinyatakan kemudian. Yesus datang dalam api yang menyala-nyala. Aku jawab. Apa itu yang kau jawab? Itu tanggung jawab dia nantinya. Tanggung jawab dia nanti. Itu alasan kau, Bahlul. Itu alasanmu. Sekarang yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala, Bahlul? Aku jawab. Silakan. Silakan ya. Jadi kalau dengan Tuhanmu itu jelas ya. Bedanya apa? Tuhanku memijak api. Tuhanmu di dalam api, Bahlul. Karena Allah kakek di neraka. Bahlul. Makanya kamu inilah orang-orang zalim si Bahlul ini. Tuhanku memijak neraka. Makanya kamu diberikan Tuhan mendatangkan. Tuhanku itu memijak neraka, artinya Tuhanku berkuasa. Tuhanku. Sedangkan Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Bahlul. Kau jawab sama saya. Kenapa Tuhanmu ada di dalam api yang menyala-nyala? Jawab. Kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang sedang menyala-nyala?
aku jawab ya, supaya kamu diam dulu ya. Jadi kembali lagi, pertama dulu aku tenang, kamu baru udah kau turun, kau nggak bisa diskusi. Kau turun, kau ke gereja, kau jilat pantat pendeta supaya kau itu gila permanen. Kau mengatakan Tuhanku kakinya di neraka, itulah bentuk kuasanya. Karena neraka itu hanya makhluknya. Sama seperti saya memijak kepalamu, tuyul. Berarti saya lebih berkuasa daripada kau. Kau katakan bahwa Tuhanku memijak neraka, itu artinya kekuasaannya, tahtanya menguasai atas segala-galanya. Saya bacakan ayatnya tadi kepadamu. Al-Quran menyatakan itu dengan sangat jelas, bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Paham kau, Bahlul? Hah? Anak setan. Sedangkan kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan Tuhanmu. Kalau di dalam dikatakan bahwa seperti lanjut usianya, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sudahlah dia panti jompo, pakai kursi roda, rodanya dari api. Bahlul, kau kalau mau ngotot-ngototan, hujat-hujatan, Bibelmu menyediakan narasi-narasi itu. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam langit menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Paham kau, Bahlul? Tuhan yang kau sembah itu di dalam api yang menyala-nyala. Tuhanku memijak api itu, berarti Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Paham kau, Bahlul? Penyembah setan. Masih mau kau datang besok? Hujat aja terus kerja kau, hujat aja terus. Kalau kau katakan Tuhanku kemudian merasa kakinya berada di neraka, ya Tuhanmu ada di dalam rahim, di dalam air ketuban. Penghinaan terhadap Tuhanmu sendiri tersedia di dalam Bibelmu. Jadi jangan kau muncul di sini kalau hanya modal hujat, kebencian. Mari kita berdiskusi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Saya dilahirkan untuk menghalau kemudian hujatan Kristen terhadap Islam. Paham kau, dongok, Bahlul? Kau tidak usah datang cari Bang Suma kau ngomong hujat. Bibelmu siap menampar mukamu. Bibelmu siap meludahi mukamu. Paham kau? Oten-oten laknat, penyembah mayat yang keluar dari kubur, penyembah setan. Kau datang ke sini diskusi baik-baik. Kita udah dari tadi minta Kristen naik sini kita diskusi, datang-datang. Giliran ditanya kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala, itu karena kuasanya. Itu nanti kau pertanggungjawabkan di hadapannya. Bahlul, dasar anak ayam. Minum dulu kau juga, minum dulu. Nah, sekarang kau lanjutkan. Kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api? Jawab. Ayat berapa itu? Itulah kau. Yang berada di dalam kobaran api itu iblis. Tunjukkan dulu di tangan kau dalam. Tunjukkan dulu cuma ayat berapa tuh? Bibelmu kau nggak paham, gimana kau berdiskusi? Bibelmu sendiri kau tidak tahu. Udah, tunjukkan dulu ayatnya cuma. Berapa itu? Nggak, cari sendiri di Bibelmu. Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Ini guru saya. Kau nggak boleh ngina Yesus. Habib Lopot. Assalamualaikum, Habib. Kau nggak boleh menghina. Nggak ada menyimpulkan. Yang tadi kawanmu itu apa? Kau nggak boleh menghina Yesus karena Yesus itu nabimu. Agamamu itu yang menghina Yesus. Islam mana ada menghina Yesus? Kau barusan menghina Yesus. Tapi mana Yesus saya hina? nabimu. Mana Yesus saya hina? Mana? Tunjukkan penghinaan saya kepada Yesus. Kau bilang Yesus mau mati neraka. Lah ini dalilnya ada di dalam kitabmu. Dengar Juma, kau nggak boleh menghina Yesus karena Yesus itu nabi Islam. Itu. Coba, kau baca itu. Sekarang kau tanya. Jangan tanya. Kau baca nih, kau baca boleh ini. menghina Yesus kan? Yesus nabi kan? Kenapa kau berkata kotor tentang Yesus? Kau baca apa bicara kotor saya terhadap Yesus? Kenapa kau berbicara kasar apa bicara kasar saya terhadap Yesus? Apa? Coba kau lihat dulu typing semua di bawah itu, colok patak keledai, kawin-kawin anak domba. Apa maksudnya itu? Bagaimana mungkin kau menghina Yesus sementara Yesus nabimu? Buat
buat keluarga ini bukan gereja loh, tempat curhat. Ini diskusi loh. Bukan. Silakan buat gaya bahasa si Juma itu menghina Yesus, padahal Yesus lah katanya nabinya. Berarti dia pendusta nih si Juma ini. Sekalian jangan bilang Yesus nabi. Kemana Pak Sama tadi kemana? Turun dia. Tombak. Woi, anjing-anjing Kristen yang ada di bawah jangan main tombak-tombak. Kalau kau berani naik kau di sini. Abang noise, Bang. Masih noise kah? Bang Harimau aja dulu Bang. Masih noise Bang. Ada Islam menghina Yesus. Yang menghina Yesus itu kafir laknatullah melalui Bible. Kalian itu penghujat Yesus itulah kalian. Kitab mana yang tertulis Yesus datang dalam kobaran api? Al-Quran atau Bible? Dengar. Kan tadi ku bilang mana ayat yang berbuka biar ku jelaskan. Kan bagaimana kau mau menjelaskan? Kalau kau ada saudara, bagaimana kau mau menjelaskan? Dalilnya pun kau tak tahu. Maksudnya kau mau ditunjukkan, habis itu kau akal-akalan, bukan? Orang yang paham tentang apa yang ingin dia jelaskan adalah orang yang sebelum kemudian dijelaskan oleh orang lain, itu dia sudah paham. Bagaimana kau mau menjelaskan sesuatu yang kau tahu sendiri dari saya? Hah? Apa yang ingin kau jelaskan sementara tahunya dari saya? Kau tidak tahu bahwa Tuhanmu di dalam Bibelmu sendiri berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Itulah Quranmu sendiri yang mengatakan kalau kau dalam kebimbangan tanya sama ahli kitab. Ahli kitab ya kan? Bukan bahlul kitab. Bedakan ahli kitab dengan bahlul. Ahli itu Bani Israel yang bisa Ibrani, pemegang Torah. Kalau bahlul kitab itu kau, Kristen. Siapa ahli kitab, Juma? Siapa ahli kitab? Ahli kitab itu orang Yahudi Bani Israel. Kau Bani Kampret. Yahudi kau Bani Kampret, kau Bani Kampret. Kau Bani Guguk. Mana ada kau ahli kitab? Ahli kitab itu ahli Ibrani. Mereka orang-orang Farisi, itu ahli kitab. Orang Kristen itu bahlul kitab. Bahlul kitab orang Kristen itu orang Kristen bahlul kitab. Mau pendeta, mau pastor, bahlul kitab. Ustaz Tahta mengatakan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Iya, Yahudi dan Nasrani. Kamu Nasrani rupanya. Ya. Hah? Jadi kau Nasrani. Kau Nasrani. Hah? Kau Karisteng. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Karisteng itu pengikut Paulus. Paham kau? Jadi kau jangan bolak-balikkan. Jadi kau tanya sama kami. Jadi kalau yang kau dalam kebodohan itu dengarkan manusia bahlul. Dengar, yang disebut Nasrani adalah mereka yang berasal dari Nazaret, tempat kelahiran Yesus. Itu disebut Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena mereka berasal dari kelompok yang berasal dari kota Nazaret. Kau dari Nazaret rupanya kau. Hah? Tuhan kami dari Nazaret Ketapel. Tuhan dari Nazaret. Memang bahlul kau. Tuhan dari Nazaret. Yang datang dari Nazaret itu manusia Nabi itu makanya saya katakan kau itu bukan ahli kitab. Dengarkan, kau itu bahlul kitab. Kami Kristen dengarkan ini wahai Kristen semuanya, saya katakan Kristen itu bahlul kitab, bukan ahli kitab. Apa gaya diskusi seorang idiot? Ya tergantung. Kalau yang saya hadapi bahlul kitab, masakan kau minta tunjukkan itu tertulis di mana? Kau tidak tahu kitabmu Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kau nggak tahu. Otak kau yang idiot itu cuma. Bagaimana kau mau memahami sedangkan kau paham, kau tahu saja tidak? Gimana loh? Kau mau paham Bibelmu sementara kau tidak tahu tertulis di mana? Apa yang kau mau paham? Jadi pemahamanmu yang itu kau tahu itu benar. Babi panggang. Yang kau tahu babi capcay. Yang kau tahu babi bakar. Jadi kalau babi goreng, paha babi, ginjal babi, kepala babi, lidah babi, kepala babi, paha babi, itu yang kau tahu. Kau tidak tahu Bible. Paham? Kenapa? Karena kau Kristen. Kristen makan babi. Aku Kristen lebih tahu dari kau yang Muslim. Kalau kau lebih tahu daripada saya, kenapa kau tidak tahu dalilnya Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Kenapa kau tidak tahu? Karena yang kau tahu selama ini cuma babi. Congor babi. Yang kau tahu cuma panggang. Panggang apa? Panggang asu, panggang monyet, panggang babi. Hanya itu yang kau tahu.
Metode pendidikan paling bodoh. Tidak masalah. Tergantung. Kalau yang datang bahlul kitab, tidak masalah. Enggak masalah. Metode bodoh yang kau pakai. Enggak masalah. Yang penting saya bukan Kristen. Bodoh kali kau. Yang penting saya bukan Kristen. Si bahlul kitab, paham kau? Kitabnya Yunani, nggak paham Yunani. Kitabnya kemudian Yahudi diambil, nggak tahu Ibrani. Itu namanya bahlul kitab. Jadi makanya pendidikan teologi itu berguna untuk menafsir, untuk menjabarkan kitab itu. Kau pendidikanmu tak ada, modal pendidikan saya tak ada, tapi silakan tunjukkan pendeta yang bisa menghadapi saya berdiskusi secara ilmiah. Ayo. Bukan masalah gak mampu, tapi kau lidah karet. Kau tunjukkan pendeta yang bisa berdialog secara ilmiah dengan saya. Saya jabanin. Kalau ada pendeta mau offline dengan saya jabanin. Secara ilmiah. Gak pernah kau. Sekarang buka lagi dulu kami di maskermu. Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kau tidak tahu di mana dalilnya. Jadi kalau dia dalam Sadrak, Mesak dan Abednego juga kan kobaran api, dia itu nggak terbakar. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang pasti temanmu datang si penghujat tadi itu, si Paul Zong. Diam dulu. Gantian. Ingat ya saudara, saya tidak punya tendensi kebencian kepada kalian. Cuman temanmu tadi si Paul Zong datang ke sini bawa data menghujat Tuhan saya. Saya kasih data. Oke? Saya kasih data. Habis jangan itu kamu datang beranggapan menghujat. Nggak boleh beranggapan menghujat. Ya, terus kamu anggapanmu kepada saya? Barusan tenang, kenapa rupanya? Nggak bisa kau jawab dengan tenang pertanyaan itu. Kenapa harus kau memen menghina? Aduh, kenapa kalian repot semua ini? Saya turunkan dulu open rose ya. Open rose ini Islam atau Kristen? Open rose. Kenapa ini? Itu Mbak. Allah, bulan Kena tembak lagi. Itu laut yang kerjanya. Iya. Musiknya dikecilkan dulu teman-teman. Makanya Bang Zuma tidak usah dibesarkan teman-teman. ya, tadi penyembah api mana? Udah turun? Turun. Penyembah api tadi sudah turun? Turun, Ban, turun. Itu dia. Cobalah teman-teman bayangkan ya. Ada Tuhan duduk di kursi roda. Kursi rodanya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Coba. Ini kayak filmnya Megaloman. Cobalah bayangkan itu. Ada Tuhan duduk di kursi roda. Kursi rodanya berasal dari api. Kemudian roda-rodanya juga berasal dari api yang berkobar-kobar. Bayangkan dia tiba-tiba datang kayak pesawat di atas kepala. Tuhan lewat pakai kursi roda. Itu Tuhan tuh. Ya, kita tidak menertawakan, itu yang tertulis di dalam Bible. Di mana Yesus? Di mana Yesus pakai kursi roda? Tunjukkan sama aku. Daniel 7 nomor 9. Daniel belum ada Yesus. Kenapa kau berbohong? Bagus. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti Yesus ini Tuhan baru. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ternyata yang di perjanjian lama, Tuhan yang ada di perjanjian lama itu bukan Tuhan yang Kristen, bukan Yesus. Di mana Daniel ada kursi roda? Di mana Yesus pakai kursi roda coba? Daniel 7 nomor 9.
Tunggu dulu sebentar. Ya sudah, kau baca. Jangan cuma kau perpanjang bulu hidung. Apa? Ilmu nggak ada. Biar jangan bohong-bohong kita. Ya silakan. Oh, emang Kristen. Oh Kristen iya jagonya. Daniel 7 nomor 9. Kau yang Tadi kau bilang Yesus belum ada saat itu, tapi imanmu mengatakan Yesus awal dan akhir. Kan bahlul. Betul, keilahian Yesus awal dan akhir. Tapi di kitab Daniel belum ada Yesus. Dulu kau ribut kali kau. Di mana Daniel berapa? Belajar kau nih, belajar kau. Jangan kau bahlul, katanya ahli kitab. Enggak, kau macam lidah karet, kau tenang aja kau. Memang saya diutus Yesus untuk meluruskan kalian. Daniel 7 nomor 9, kau baca tuh, baca. Bukan Yesus itu. Bukan Yesus. Jadi Tuhan ada berapa? Yehezkiel, Daniel. Oh Yehezkiel, Daniel, koplak. Tunggu sebentar. Daniel. Daniel 7 nomor 9. Kalau mau diluruskan bilang. Tunggu sebentar kawan. Nah. Kau buka Bible kayak cari apa gitu. Ini kalau rodanya kempes ini gimana ceritanya? Udah aku baca keras-keras. Biar Kristen-Kristen yang lain juga sadar. Oh ternyata Tuhan kita butuh kursi roda. Kalian punya Bible, kalian nggak tahu. Inilah kalian nih korban pendeta, korban gereja. Jangan di-mute aku katapel. Mana nih Daniel 7 pasal 19. Biar aku baca dulu cuma. Ya, pasal berapa tadi? Ayat berapa? Nomor 7 ayat 10. Daniel 7 ayat nomor 9. Biar aku baca ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Mana Yesus di sini? Itu bukan Yesus. Di mana dibilang Yesus ini? Kok jadi kau yang pandai-pandai bilang Yesus ini? Jadi itu bukan Yesus. Iya. Sekarang kau bilang tadi Yesus. Mana? Iya, aku tanya sama Tuhanmu itu bukan atau Tuhanmu Yesus di sini. Di dalam kitabmu diterangkan di Wahyu 1 nomor 9 sampai nomor 10. Dengar Zuma. Diam. Kamu bertanya sama gurumu yang mengajarkan. Oke? Sekolah kau guru sekolah. Diam muridku. Oke. Di mana Yesus di sini? Makanya saya jelaskan samamu. Kalau murid itu tugasnya hanya bertanya, guru yang menjelaskan. Biar gurumu yang menjelaskan, oke? Kemudian kita lihat di dalam Wahyu 1 teman-teman, pengarang buku Wahyu melihat seorang laki-laki berpakaian jubah panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dengar. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Siapa dia? Lalu makhluk itu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Itu siapa? Yesus kan? Jadi hubungannya ke sini kayak mana ini? Nah ini yang kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu dan kemudian pakaiannya berpakaian api dan kakinya mengkilap bagai tembaga membara. Itu siapa yang diceritakan di Daniel itu kalau bukan Yesus? Itu Tuhanmu itu pakai kursi roda api, dia udah tua.
Apa? Kau bilang tadi Daniel, mana kata-kata Yesus di sini? Yang tadi yang saya bacakan di Wahyu 1 nomor 9 sampai nomor 20 itu Yesus kan? Daniel ini di mana kata-kata Yesus di sini? Jadi ini siapa kalau bukan Yesus? Jadi siapa? Aku nggak tahu, kau nggak tahu kok. Jadi kau simpulkan itu Yesus. Karena cuma satu kandidat yang kepadanya kemudian cuma satu kandidat. Kau bilang sekarang di mana kata-kata tertulis Yesus pakai kursi roda? Ini bukan Yesus. Nggak ada kata nama Yesus di sini. Berarti ini bukan Yesus. Berarti ini bukan Yesus. Tanya sama pendeta sana. Aku mau cari kata-kata Yesus. Mana Yesus? Jadi ini bukan Yesus. Mana nama Yesus di sini? Kalau ini bukan Yesus, berarti Tuhanmu ada berapa, Cak Ayu? Aku nggak tahu. Sebagai murid jangan sok tahu. Kamu mengatakan kepada gurumu, Bang Suma, guru, ini siapa guru? Kok tidak ada namanya Yesus? Nah, gurumu mengajarkan bahwa yang menggunakan kursi roda api ini itu adalah Yesus berdasarkan kitab Wahyu. Nggak ada. Ini biar aku bacakan lagi. Nggak ada nama Yesus. Nggak ada kata-kata Yesus di sini. Itulah fungsinya guru menjelaskan muridku. Kau hewan aja kok perasaan guru. Saya ulang baca ya. Untuk mengetahui siapakah yang ada di Daniel 7 nomor 9, murid-murid harus menunjukkan pandangan kepada Wahyu. Kalau kau dalam keadaan idiot bodoh, nanya sama kami orang di kitab. Dengar, di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya melilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih dan matanya menyala bagaikan api. Oke, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Oke, ini siapa? Dia adalah Yesus. Sehingga dia berkata, Akulah Alfa dan Omega, dan yang hidup dan telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Ini Tuhanmu, Yesus. Jadi yang menggunakan kursi roda tadi itu Tuhanmu. Kau tahunya tapi kau memelintir kan? Loh, kamu yang memelintir dengan mencari mana nama Yesus, mana nama Yesus, Yesus. Kau yang pura-pura bahlul. Makanya saya katakan kau itu bahlul kitab. Karena sudah nyata di dalam kitab ini tertulis, sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi, sudah dikoreksi. Pura-pura lu jangan kau cari nama Yesus di sana. Makanya gurumu ini memberikan kamu keterangan, memberikan kisi-kisi kepadamu supaya kamu tahu. Wahai saudaraku bahlul kitab, Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18 itu bukti Yesus. Di Daniel, Yesus itu saja namanya muncul di perjanjian baru. Kenapa? Ya, jadi Yesus itu Tuhan. Yang di Daniel 7 itu juga Tuhanmu. Yesus juga Tuhanmu. Ada berapa Tuhanmu rupanya? Di mana kemanusiaan? Aku tanya, ada berapa Tuhanmu, kawan? Kau menang lidah karet aja, bosan dengarnya. Itu aja. Kau ada berapa Tuhanmu, kawan? Ada berapa Tuhanmu? Kau bertanya, kau pingin tahu atau nguji aku? Iya, saya tanya ada berapa Tuhanmu? Kau pingin, kau seolah-olah jadi guruku atau pingin tahu? Saya pingin pamer kepada semua orang bahwa orang Kristen itu bahlul kita. Aku gak akan jawab karena aku tahu kau gak akan pernah mengerti. Ya, pertanyaan saya, Tuhanmu ada berapa? Yesus bukan yang di Daniel. Daniel itu katanya Tuhan yang datang dalam nyala api, dalam kursi roda api, itu Tuhan. Nama Yesus belum tertulis di Daniel. Walaupun namanya tidak ada, itulah aku bilang kau bahlul kita. Pandai-pandai yang bilang Yesus pakai kursi roda di Daniel. Lalu Tuhanmu ada berapa? Di mana nama Yesus tertulis? Tuhanmu ada berapa? Tadi nanya itu kau. Iya, Tuhanmu ada berapa?
Kau tadi yang bilang Yod-Heh-Vav-He juga adalah Tuhanmu katanya. Padahal itu tidak tertulis Yesus. Kau bilang Yeremia, nama Yesus Yesaya, Yeremia, kata orang Kristen, itu nubuat untuk Yesus. Kenapa sekarang giliran ada kursi roda kalian ingkar? Jadi Daniel ini tidak bercerita tentang Yesus. Daniel ini tidak bercerita tentang Yesus. Tidak. Mana ada kursi roda? Di mana ada nama Yesus? Kau jangan berbohong. Berarti kalau kursi roda bukan Yesus. Kursi roda bukan Yesus. Kau ini macam kenapa kayak mana bilang kau ini ya? Cuma orang-orang kelas teri bisa kau bohongi. Ya silakan aja lah. Typing bodoh yang di bawah ini bisa kau bohongi. Silakan. Yang saya tahu Kristen itu mengakui Tuhannya satu. Yang ada di perjanjian lama juga Tuhannya, kemudian turun ke bumi dari firman menjadi Yesus. Berarti kalau demikian, yang pakai kursi roda api tadi itu Yesus. Setahu saya Kristen itu ngaku Tuhannya satu. Yang di perjanjian lama itu juga Tuhannya. Betul, Tuhan kami itu satu. Berarti yang di kursi roda tadi Tuhan bukan? Tunggu Juma, kau jangan ngarang-ngarang. Di mana ada kursi roda di sini di Daniel ini? Artinya ketawa ini. Sudah jelas Daniel 7 nomor 9. Oke, dia datang. Sekarang gantian Juma, gantian lagi kita anak muda, gantian lagi kita kawan. Gantian dulu kita. Nah, bukanlah hanya karena Masya Allah. Masya Allah. Lalu kau merasa menang dari yang typing. Bukan masalah menang, lucu. Tuhannya satu. Yang ada di perjanjian lama adalah Tuhannya yang nusul ke bumi inkarnasi jadi manusia. Berarti yang datang menggunakan kursi roda kau jangan nambah-nambahi. Kau bilang kursi roda di mana? Kursi roda mana? Enggak ada kata-kata kursi sini. Astagfirullahalazim, ku bacakan lagi ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya Ya Allah, kena report turun ini kerjaannya ya. Rombak terus. Noten. Kalah debat aja udah. Kenapa? Kena tombak lagi dia memang bodoh kali mang anak itu. Enggak lah, bukan bodoh lah Bang. Di sini memang artinya dia jangan ngarang-ngarang, yang benar-benar saja kursi roda. Ada sini kursi roda. Ada Yesus di Daniel. Ada ini. Ngarang-ngarang itu anak itu. Di sini nih pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala. Mana kursi? Tahtanya. Kau jangan ngarang-ngarang juga kau. Kau sama kayak si Juma itu, gurumu orang bodoh kau semua kau. Ngarang-ngarang aja kerja-kerja. Mana tuh tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Mana kursi roda? Loh, kursinya dari nyala api. Kalian banyak bohong kan. Ku bilang kau nanti binatang kau tak enak kau. Ayat berapa kak? Biar aku buka aja dibilangin. Yang betul-betul aja kenapa? Biar aku cari di itu Bunda. Kenapa harus berbohong? Ini besarin host bentar biar dia lihat kursi. Lihat ini ya, aku bacakan dulu ayat 7 ayat 9. Ini kursinya nih. Ya. Tuh adanya. Pakaiannya putih seperti salju. Bentar, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Itu ini tahta ini dibuatnya dia ini ya. Tahtanya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Daniel 7 juga ini sini. Berarti buka sama kau yang kau pakai, biar ku buka sama kau kamera aku, biar jangan bohong-bohong kita. Mana ini? Ini salin. Berarti ini kursinya nih. Berarti yang punyamu itu revisi. Bibelmu lihat dulu ini kau jangan kursi kau bilang. Lihat ini aku baca sama kau ya. Itu perlu apa ini? Apa ini lampu kita? Lihat ini berbaca sama kau ini.
Bibelmu diedit-edit, diganti Ini Daniel 7 ayat 9 ya. Mana ini? Ya makanya aku bilang Bibelmu diedit-edit, dirubah-rubah. Kau baca itu, tahtanya dari nyala api. Ngarang-ngarang aja kalian. Ketapel 01. Itu tertulis tuh. Cuma itu tahtanya itu nggak ada kursi itu kan. Itu kursi tertulis di situ kursi. Penipu. Besarkan aku host. Besarin Nadio. Mana kursi? Aku tunjukkan dengarkan kau tunanetra tuli, kau dengarkan penipu. Dengarkan. Kursi minum air kencing. Biar kau lihat ini ya. Biar kau tunjuk sama ya jangan air kencing. Kau dengar dulu, Oten. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya, berarti kursi roda, bener Bang Zuma. Tipu aja kau. Terjemahan TB, terjemahan baru, Sabda Alkitab. Kursi roda. Mampus kau. Nih, kursinya. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi benar kursi roda kata Bang Zuma. Biar ku bicarai ketapel. Sementara aku terus melihat. Satu kali lagi deh. Lalu satu kali lagi. Duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih. Terus. Lanjut Bang, begedein karena Bang. Enggak apa-apa deh. Jadi bukan kami menghina. Memang tertulis di Bible seperti itu. Memang benar kok tertulis. Iya, tertulis begitu. Rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kayak film ini Megaloman. Cuma sekarang gantian kita. Kayak ini, kayak Ghost Rider. Kayak Ghost Rider. Yesus kau bilang jadi bangke. Yesus jadi bangke kan? Ini Tuhanmu ini udah selesaikan ini. Tadi kau bilang Yesus sudah jadi bangke, penyembah bangke kau bilang kan? Lari lagi ya. Mengalihkan dia tuh Bang. Mengalihkan dia. Udah malu dia. Aku nggak lari. Bukan bangke. Saya bilang mayat. Dengar mayat. Kau bilang tadi penyembah mayat. Tadi si kawan kita. Itu baru betul. Kok bangke? Bangke itu binatang. Bagi kalian Yesus itu domba. Bangke bagi kalian. Bagi kami enggak. Yesus itu manusia. Jadi dia mayat gitu. Gitu kawan. Jadi tadi jelas ya. Dia dari kursi roda ya. Bodoh, sini dengar dulu aku. Gimana? Kapan Yesus siapa yang duduk di kursi roda api tadi itu siapa? Siapa yang duduk di situ? Lah, siapa itu? Saya bertanya samamu. Sekarang pertanggungjawabkan kata-katamu. Kau bilang Yesus duduk di kursi roda. Nah, untuk mengetahui itu adalah Yesus, baca Wahyu 1. Di Daniel nggak ada kata-kata Yesus itu. Baca Wahyu 1 supaya kau tahu itu siapa. Makanya Juma, kau itu kalau masih dalam keraguan-raguan tanya sama ahli kitab pendeta. Ya ini makanya saya tanya. Wahyu 1 itu siapa tertulis di sana? Yang berkata akulah Alfa dan Omega itu siapa? Kitab Daniel itu pendeta Katapel. Yang masa kalau yang berkata di sana akulah Alfa dan Omega, yang tadi nyala matanya seperti api, lidahnya seperti api, badannya penuh api, itu siapa? Itu siapa? Yesus. Tanya ahli kitab. Yesus. Di mana kata-kata Yesus di situ? Di dalam Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18 itu Yesus. Berarti yang duduk pakai kursi roda api itu adalah Yesus. Siapa yang bilang itu? Kitabmu sendiri. Dari mana kau tahu itu? Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18. Dari siapa kok interpretasi itu pemahamannya? Siapa lagi yang punya api keluar dari lidah mulutnya? Siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Ayo. Ah itu besarkan Dinda Dio, besarkan. Juma.
Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Benar. Siapa itu? Siapa itu? Jadi Juma, kalau kau dalam keraguan-raguan, tanya dulu pendeta. Mana ada saya ragu? Saya sedikit pun tidak ragu. Yang ragu sekarang itu kamu. Kau hanya ngambil kesimpulan yang menguntungkan sama kau. Yang sekarang ragu itu kamu. Saya tidak. Kok ragu? Aku paham itu, tapi aku malas jawabnya. Lalu siapa yang di Daniel 7 itu? Tanya sama pendeta. Nah itu kau ragu. Kau ragu. Tanya sama ahli kitab, oi. Ya iya, kau ahli kitab katanya. Aku tanya, ahli kitab. Iya teman. Siapa yang di Daniel 7 itu? Sekarang kita selesaikan dulu bahasamu tadi. Yesus di kursi roda. Di mana kursi roda? Lalu siapa kalau bukan Yesus? Di mana Yesus pakai kursi roda? Taruhlah menurutmu itu keliru saya. Oke, siapa yang duduk di kursi roda itu? Taruhlah keliru, bapak kau lah. Tolol kau. Saya ikuti iramamu. Lalu siapa yang duduk di kursi roda itu? Siapa? Bahlul kitab. Malu dia turun, malu. Udah jelas-jelas itu tertulis kursi roda. Tuhan pakai kursi. Sudah ada dulu kursi rupanya. Tak bangkai Cimuruna kan. Ingat itu ya, filmnya, ingat filmnya Ghost Rider tuh kan. Kursi roda. Bukan Bunda, itu film X-Men, Dr. X itu. Oh, sama kemarin juga ada pendebat bilang Tuhan itu seperti roda becak. Kutanya, kalau bocor bannya kan bisa becaknya terbang katanya. Becak terbang, ini kursi roda terbang lagi. Oh, 3 dalam 1 kan 3 bannya roda becak. Iya, 3 ban. makanya kutanya kalau bocor gimana? Kan bisa terbang katanya becaknya. Wah, tahu hebat kali. Bernard, ini disapa Bernard. Kristen Bernard. Kristen. Nah, silakan Bang, lanjutkan. Iya, yang duduk di kursi roda itu Bapak si Juma. Udah. Oh, Mama marah-marah dia. Bapak si Juma itu yang duduk di kursi roda. Kurang ajar kau anjing kau. Kenapa marah saudara? Itu kan tertulis di Bible saudara. Kenapa marah? Itu kan perumpamaan. Perumpamaan dalam Alkitab itu banyak perumpamaan. Iya, perumpamaan jangan kau samakan seperti itu. Perumpamaan. Jadi kau harus masuk Kristen dulu, kalau baru kau tahu. Kau sudah di Kristen kan? Kau sudah Kristen. Nah, coba kau jelaskan itu apa? Pakai kursi roda. Itu perumpamaan. Iya, perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Itu bahasa pakai perumpamaan. Kalau kau manusia, iya ngerti saya. Sekarang baiklah. Misalnya gini. Sampai kau sesat. Ada sosok yang diperumpamakan. Nah, sosok ini bisa diumpamakan lalu bisa dijelaskan. Nah, sekarang kau terangkan ke saya apa yang bisa diterima dari penjelasan Anda tentang gambaran terkait kursi roda nyala api, ada yang duduk di atasnya. Itu apa? Coba jelaskan ke kita. Iya, itu supaya kau jangan sesat, jangan apa hubungannya kursi roda api dengan sesat? Kau pauknya kau anjing kau. Apa hubungan? Emosi dia. Emosi. Apa hubungannya yang sesat dengan kursi roda nyala api? Allah Akbar, Masya Allah. Ini diawali tadi hujatan Allah kakinya di neraka, hantam dia kena. Allah Akbar. Agama kasihnya keluar ke agama kasih. Iya itu. Dinda bisa dijelaskan sedikit tentang hadits itu yang dia bawa? Silakan. Sahabat-sahabat Muslim dengarkan nih materi tentang hujah yang dibawa oleh siapa? Oten, penyembah manusia yang keluar dari kubur barusan, mengatakan Allah Subhanahu wa taala kakinya di neraka. Kalau versi saya kan saya mengulas itu dari luarnya saja, kulit luarnya. Nah, kalau Dinda Dio ini mungkin bisa menjelaskan. Silakan Dinda. Bentar kan aku buka dulu datanya. Siap. Jadi pesulap dia. Malu ketawa Tuhannya ini toh. Malu pasti marah-marah.
Sudah aku bilang balun kitab, nggak percaya. Aduh, teman-teman kita inilah. Makanya jangan menghujat. Lebih baik diskusi. Kalau ada sesuatu yang tidak kalian tahu, belajar. Ya kita sharing. Gitu, supaya dapat edukasi. Ini datang-datang tanya. Kan tantrum kan kalian jadinya. Nggak usah, karena kita siang malam itu membaca Bible, kita kaji Bible itu, kita dalami, bukan mencari kesalahan, untuk mengetahui isi dalamnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ketika Anda membawa narasi-narasi tentang Islam, kami sudah tahu cara mengkanternya itu seperti apa. Gitu. Selamat siang Bang Leoni. Selamat siang Bang Leoni. Selamat siang Cimung. Selamat siang, Taufik 91. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kepencet, maaf. Oh iya, dibawa dulu ya Bang ya. Oke. Introvert. Selamat siang. Introvert, selamat siang. Sekali lagi introvert. Yesus, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, ke Bang Dio aja. Bang Dio itu tadi yang dipaparkan si Zong itu yang hadis Bukhari 6661, Bang. Iya betul, Bang. Aku lagi buka datanya. Tolong buka, Bang. Iya. Sudah saya turun ya, makasih. Oh iya, makasih. Makasih, Masya Allah. H16, selamat siang. H16, selamat siang. Kok ngopi? H16, selamat siang. Hadis Bukhari 4850 dan Muslim 2849 untuk penjelasannya. Ya, ini aku langsung buka ke kitab Fathul Bari ya teman-teman. Ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Wa ikhtalafa fil muradi bil qadami fa tariqus salafi fi hadha wa ghairihi masyhuratun. Di mute itu cinta, di mute, bos. Para salaf dahulu berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kata kaki di situ. Dan yang masyhur dari kalangan para ulama terdahulu wahwa antamur kama ja'at wa la yata'arrad li ta'wilihi. Dibiarkan sebagaimana adanya dan tidak masuk ke dalam takwilnya. Bahkan kami meyakininya istihalatu ma yuhimun naqsu 'ala Allah. Itu maknanya. Itu mustahil segala sesuatu yang mengindikasikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Wa khada katsirun min ahli ilmi fi ta'wil dzalika. Al-muradu idlalu jahannam. Dan kebanyakan dari ahli ilmu mentakwilkan ayat tersebut atau hadis tersebut, yang dimaksud dengannya adalah idlalu jahannam, penghinaan terhadap neraka jahannam.
ini kalau kita menganggap lafaz itu adalah lafaz yang sahih. Kenapa? Karena sebelumnya beliau sebutkan lakinna fi sanadihi Musa ibn Mutayyir wa huwa matruk. Akan tetapi dalam sanad hadis itu ada Musa bin Mutayyir wa huwa matruk, dia adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya. Jadi kalaupun seandainya sahih, dan itu dalam Sahih Al-Bukhari, sahih hadisnya, ada sebagian ulama yang mereka menafsirkan hal tersebut, mereka bilang apa? Itu adalah istihalatu ma yuhimun naqsu 'ala Allah. Menunjukkan tentang mustahilnya segala sesuatu yang mengindikasikan kekurangan bagi Allah. Artinya Allah itu maha sempurna, makanya disebutkan seperti itu. Dan kebanyakan para ahli ilmu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam mentakwilkan hadis tersebut, mereka bilang al-muradu yang dimaksud adalah idlalu jahannam, dihinakannya neraka jahannam dengan kalimat hadis tersebut. Itu penjelasannya.